Jadi gini, sebenarnya kan relate juga sih sebenarnya kan. Karena awal dari pertanian, terus nggak lama kita usaha kopi karena basicnya kan sama-sama pertanian kan. Tapi sebenarnya kalau kenapa memutuskan untuk bisnis, memang dari awal itu kita punya mindset itu kalau bisa setelah lulus itu udah nggak nunggu lagi. Wah, halo Kak. Ini lagi ngapain? Oke, Robusta lagi wah. Nah, halo Tribuners, kembali lagi di Bersama Mutiara di Liputan UMKM. Kali ini Mutiara sudah ada di Windu Coffee and Roastery yang ada di Jalan Kelinci, Kedaton, Bandar Lampung. Nah, kita ini pengen tahu nih Ki, gimana sih proses kopi itu dari biji kopi sampai jadi bubuk kopi dan akhirnya bisa jadi kopi yang kita minum nih Kak ya. Nah, untuk lebih jauh kita pengen tahu seperti apa prosesnya, langsung aja ya ikutin Mutiara. Oke, kita coba dulu nih hasil kopi yang tadi udah kita iniin. Boleh. Nikmat banget nih ya. Nah, Tribuners, tadi kita sudah ngeliat nih ya, kayak apa aja sih proses produksi kopi di Windu Coffee dan Roastery. Nah, kita juga udah bersama dengan ownernya. Mungkin supaya lebih enak, boleh kenalan langsung nih kepada Tribuners di rumah, nama lengkapnya siapa? Oke. Masnya. Nama lengkap Tubagus Arvin, itu aja kali ya. Tubagus Arvin di sini sebagai owner Yes. dari benar. Windu Coffee Dari and Roastery. Roastery. Nah, kalau boleh tahu, kita pengen banget ngedenger perjalanan ceritanya gitu kan. Dari awal sampai akhirnya bisa ngebangun Windu Coffee and Roastery ini mulai dari kapan sih? Kalau untuk ngebangun Windu Coffee dari mulai semester 8. Oh, dari masih kuliah? Dari masih kuliah. Emang kalau kuliahnya ini jurusan apa kalau boleh tahu? Kalau kuliah kita dari jurusan pertanian. Oh, jadi masih ini ya? Relate kan? Relate. Ya, dari pertanian, terus semester 8 KKN lah di Ulu Belu. Nah, dari situlah kita mulai komunikasi dengan petani di sana. Dari situ tuh kita belajar kopi. Oke. Gitu. Dari situ belajar kopi dan akhirnya ngebuka usaha sendiri ini? Setelah pulang KKN. Oh, jadi bener-bener. Cuman kita tuh pas pulang KKN, hitungannya belum punya mesin roasting, jadi masih ngambil dari Ulu Belu, terus kita jasa roasting di tempat lain kan. Jadi bubuk, baru kita packing.
gitu. Tapi kalau untuk roastingnya sendiri, mesinnya udah ada dari kapan nih? Udah ngerosting sendiri? 2023. 2023. Nah, kalau boleh tahu, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk usaha kopi? Jadi gini, sebenarnya kan relate juga sih sebenarnya kan. Karena awal dari pertanian, terus nggak lama kita usaha kopi. Karena basicnya kan sama-sama pertanian kan. Tapi sebenarnya kalau kenapa memutuskan untuk bisnis, memang dari awal itu kita punya mindset itu, kalau bisa setelah lulus, itu udah nggak nunggu lagi. Oke, jadi setelah lulus itu kalau bisa udah ada tempat cari- bisnisnya dan udah ada uangnya gitu kan. Nah, maka kita memutuskan untuk bisnis kopi. Oke, Gitu. nah kalau boleh tahu ini kan waktu di awal-awal belum punya mesin sendiri, itu berapa kilo per harinya? Kalau untuk awal-awal kita masih di 25 sampai 50 kilo. Dalam berapa lama Satu ini? minggu. 1 minggu 20 sampai 25 kilo kopi, Yes. biji kopi. Nah ini setelah ada mesin, kalau boleh tahu ini mesinnya harganya gimana sih gitu kan? Karena kita lihat tadi mesinnya lumayan besar, terus juga kayaknya kapasitas listriknya juga lumayan besar. Ini Benar, boleh. benar. Kalau untuk mesin, untuk harga, kita itu kemarin, jadi mulai dari kapasitas dulu mungkin ya. Ini kapasitas 5 sampai 7 kilo. Dan juga kalau untuk mesin ini kita ngambilnya lokal. Ngambil lokal Lampung. Langsung dari Lampung. Awalnya kita mau ngambil di Jogja, karena memang kalau untuk mesin ini kan ada maintenance sih. Takutnya kalau kita ngambil di Jogja, maintenance-nya susah. Jadi sudahlah, ternyata di Natar ada yang jual. Jadi udah kita ngerakit sendiri. Oh, ngerakit sendiri. Orang Natarnya maksudnya ngerakit. Gitu. Tapi sejauh perjalanan dari dari masih kuliah gitu kan, akhirnya memutuskan untuk buka bisnis kopi, suka dukanya atau perjalanannya gimana sih gitu? Apa ini kesulitannya tersendiri? Pasti kan nggak langsung diterima gitu aja nih Iya, dengan benar-benar. konsumen gitu. Sebenarnya kalau untuk kesulitan yang pertama karena awal mula kan kita masih kuliah. Jadi challenge pertama itu mungkin di manajemen waktu. Karena alhamdulillah semester 8 itu kan nggak terlalu padat, tapi masih ngurusin soal skripsi. Jadi ya kita bisa bagi waktu untuk bisnis dan juga untuk kuliah. Tapi kadang kalau udah banyak orderan, efeknya kan kita terlalu sibuk nih. Akhirnya tadi kuliahnya sedikit lama lah gitu. Dan setelah itu prosesnya akhirnya 2023 bisa kebeli mesin. Nah, tapi kalau untuk sekarang nih, udah berapa kilo per minggunya? Kalau kemarin 20 sampai Alhamdulillah kalau untuk sekarang itu udah sampai 1 ton lah. Wah, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dan itu ya kadang lebih, kadang di bawah itu. Cuman standarnya 1 ton sih 1 bulan. Jenis kopinya apa kalau boleh tahu ini? Dan dari mana ini ngambilnya kalau sekarang? Nah kalau untuk jenis kopi kita ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu Robusta, yang kedua Arabica. Kalau untuk Robusta kita itu ngambil dari Liwa. Ngambil dari Liwa? Kalau Arabica kita ada 2. Yang pertama kita ngambil dari Skincau, yang kedua dari Gunung Sukma Ilang di Pesawaran. Oh, Gunung Sukma Ilang, Pesawaran. Nah, ini setelah berjalannya waktu, terus kan akhirnya banyak konsumen yang tertarik. Tapi awal-awal itu gimana sih ngenalin ke konsumen gitu? Kalau misalkan Window Coffee and Roastery ini adalah salah satu, bisa dibilang distributor lah ya? Produsen kopi gitu kan. Gimana awal pengenalannya gitu ke konsumen? Boleh ceritain? Kalau untuk awal sebenarnya kan kita ini punya branding kopi murni tanpa campuran. Oh, oke. Jadi kita mau benar-benar itu menyajikan ke masyarakat itu kopi yang benar-benar murni tanpa campuran, yang itu efeknya bisa sehat gitu kan. Nah maka challengingnya adalah pasti terletak pada ya yang dimana masyarakat Lampung itu sendiri kadang kan sudah terlalu fanatis dengan brand yang lama. Jadi untuk pengenalan kita ya tadi mengenalkan murni itu agak susah. Dan juga sebenarnya kan kalau untuk murni kita ada penyusutan. Oh, ada penyusutan. Dan itu 20%. Nah itulah yang jadiin kita itu ya tadilah paling untungnya sedikit. Cuman ya nggak apa-apa. Yang dibalik itu semua ya yang namanya susah pasti ada. Maka kita awal-awal itu kita pakai program namanya Kabayan. Kabayan, apa itu kalau boleh tahu? Kabayan itu kasih bayar nanti. Oh. Jadi adalah reseller yang dia itu coba untuk jualin produknya di wilayah-wilayah kayak misalkan Jatimulyo, Karanganyar gitu. Cuman sistemnya Kabayan. Kita kasih dulu produknya. Setelah nanti laku baru ada uangnya. Dia gitu. bayar. Nah ternyata nggak berjalan juga. Berjalan cuman 1 bulan lah. Karena memang human error lah. Gitu. Dari resellernya kadang masih belum konsis.
Nah, ini kan kita tahu kalau misalkan kopi memang jadi salah satu apa ya istilahnya oleh-oleh atau khasnya Lampung lah ya. Apakah itu jadi salah satu alasan juga akhirnya kenapa memutuskan untuk berbisnis menjadi produsen kopi? Oh iya jelas, karena kalau di sini kan di Kedaton dan itu deket banget sama PU kan. Dan rata-rata jalan PU itu oleh-oleh Lampung semua kan. Nah, alhamdulillahnya kita udah kerjasama lah dengan mereka. Jadi kita stocking kopi ke oleh-oleh Lampung. Tapi ini kan kalau misalkan kopi ada yang masih tradisional dengan nyangrai sendiri, sedangkan ini kan udah pakai alat roasting ya. Nah, ada perbedaan nggak untuk hasilnya ataupun rasanya sendiri gitu? Oke, jadi sebelum kita punya mesin roasting, memang sebenarnya awalnya kita coba konsep itu jual kopi tradisional. Oh, konsepnya awalnya kopi tradisional. Kita itu goreng kopi di pesawaran dulu. Jauh, kok jauh banget ini goreng Karena kopinya? yang coba untuk apa ya, yang bisa nyangrai tradisional itu di pesawaran. Kita tahunya pada saat itu. Maka disangrai lah di sana. Ternyata smoky dan itu kan hitam banget kan, dan pahit banget. Nah itulah coba kita pasarin, ternyata masyarakat di sini nggak terlalu suka karena pahit banget. Maka dari situlah kita selesai dari situ, kita ubah konsep, akhirnya kita coba untuk jasa roasting di roastery yang lain. Alhamdulillah mulai diterima tuh dari situ. Mbak ngopi dulu boleh, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya, ini nyoba lagi berarti. Oke, nah tadi kan udah nyeritain ya, jadi emang perjalanannya tuh nggak mudah sampai punya mesin sendiri, sampai akhirnya masyarakat nerima ya, apa namanya, kopi buatan dari Windu Coffee and Roastery. Nah, kalau untuk sekarang ini, boleh tahu nggak sih kira-kira kopinya ini bisa didapatkan di mana aja, atau mungkin ada sosial media sendiri gitu untuk memasarkannya? Kalau untuk kopi, kita udah masukin di Surya Minimarket, Fitrinov. Nah itu kita, ya alhamdulillah lah kalau untuk misalkan masyarakat mau coba kopi kita, bisa di toko Surya, bisa di toko Fitrinov, atau di warung-warung, ya memang belum terlalu masif sih kita untuk masarin kopinya. Masarin kopi. Tapi kalau untuk harga jualnya sendiri, ini berapa kalau untuk ke konsumen? Oke, jadi sebelum ke situ, kita ada 4 jenis kopi. 4 varian lah ya sebutannya. 4 varian ya? Yang pertama itu ekonomis, yang kedua itu fine robusta, yang premium, yang ketiga itu kita ada blend. Nah ini pangsanya kafe-kafe. Kalau yang blend? Kalau yang blend. Terus kemudian ada arabica specialty, gitu. Nah dari 4 ini boleh jelasin nggak satu-satu ya ini? Boleh. Biar Tribuners di rumah kan nggak bingung gitu. Jadi kalau untuk ekonomis itu ada 2 gramasi, 160 gram dan 500 gram. Nah 160 gram itu dengan harga 22.000. 22.000. Kalau untuk yang 500 gram kita harganya 65.000 gitu. Yang premium nih, yang premium itu kan fine robusta. Jadi fine robusta ini petik merah dan disortir dengan tangan tuh. Oh, masih oleh petaninya itu langsung. petaninya sendiri gitu ya. Nah, ini kita 50.000 untuk 200 gram. 200 gram. Untuk blend ada 500 gram sama 1 kilo. Untuk 1 kilonya itu kita kasih harga 160.000. 160.000. 160.000 gitu. Arabica nih yang mahal, 1 kilo 300.000 gitu. Tapi dari keempat ini mana yang paling favoritnya, best sellernya di sini lah di Windu Coffee and Roastery? Jadi sebenarnya kalau untuk favorit tergantung pangsa pasarnya sih. Jadi beda-beda ya tergantung pangsa pasarnya. Benar. Jadi kalau untuk pangsa warung-warung atau masyarakat pada umumnya rata-rata ekonomis dan itu laku banget. Gitu. Nah, ini kalau misalkan boleh tahu, ini kan setelah pakai mesin roasting, boleh dong jelasin tahapannya sampai akhirnya bisa kita cicipin ini kopinya yang udah diseduh nih, boleh dong ke Tribuners di rumah. Oke, jadi kalau untuk pertama tahapannya yang pasti, alhamdulillah kita kan roastery aja Kak. Jadi kalau kita pribadi itu udah dapat green bean langsung dari petani. Jadi kita nggak harus nyortir lagi kan satu persatu, udah itu berat banget. Jadi kita dapat dari Riwa by travel kan, kita datang ke sini, kita timbang, langsung kita roasting, dan itu pun sesuai dengan level roast. Kayak misalkan contoh ekonomis, rata-rata medium to dark atau dark roast. Kalau untuk blend, espresso base, dark roast gitu. Setelah itu kita itu mulai dari suhu 190. Harus itu ya? Kenapa harus 190 derajat ini suhunya? Nah, jadi kan ada 2 nih Kak perbedaannya. Kalau untuk yang robusta itu 190, arabica itu 200 sebenarnya. Bedanya kenapa? Yang pertama, kalau misalkan suhu, jadi kopi itu kan pas masuk sini panas banget sih Kak. Jadi kita mau itu yang cepat. Supaya dia itu nggak terlalu lama di dalam drum, karena muter kan.
Dan juga untuk mesin kita itu bisa sekitar 15 menitan lah udah matang kopinya. Udah Gitu. 15 menit. Setelah itu baru kita masukin cooling tray, kita pendinginan, kemudian baru kita buka kan, masukin ke contoh kayak di plastik, dan itu nggak langsung kita giling Kak. Oke, kenapa? Nah, jadi kan pada dasarnya kopi itu ada gas sih Kak. Nah, jadi kalau misalkan baru kita roasting, kemudian kita giling, cenderung kembung kita. Oh, jadi ternyata ada efek kembungnya. Oh, ada. Maka sebenarnya 4 jam atau paling lama sampai 3 hari. Baru setelah itu Baru setelah itu kita giling, jadiin bubuk, baru kita kemas. packing. Oke. Gitu. Nah, sejauh ini pas untuk apa istilahnya ya, memasarkan produknya aman lah ya. Boleh tahu nggak modal awal untuk membangun bisnis ini ketika masih menjadi mahasiswa? Modal awal ya. Masih inget nggak ini? Oh, masih. Jadi kalau untuk modal awal sebenarnya relasi sih Kak. Oh, jadi memanfaatkan relasi ya? Yes, karena sebenarnya tergantung kita bisa melihat peluang atau enggak. Karena pada awal kan kita KKN dulu tuh. Sebenarnya semua orang KKN, tapi nggak semua orang bisa ngeliat peluang itu gitu kan. Maka pas kita kemarin KKN kita bisa ngeliat peluang tuh. Karena di tahun itu 2018 atau 2019 itu harga kopi masih 18.000 Kak. Harga kopi. Ya kalau dibandingkan sekarang kan jauh banget kan. 70.000 Kak sekarang. Iya, sekarang gitu. kilonya. Maka ketika kita melihat peluang itu, kenapa enggak nih kita untuk coba bisnis kopi bubuk. Karena kita pada saat KKN ada program ekonomi kreatif. Oh, oke. Jadi kita trigger petani di sana supaya mereka bisa punya brand sendiri, kemudian dijual di pasar itu. Kok ini bisa jadi duit nih gitu. Jadi ngelihat peluang ini, wah langsung ini kepikiran untuk ngebangun usaha. Yes, benar. Nah, dari situlah kita mulai. Kita coba bikin brand sendiri di sini, baru kita jual. Oke, nah sejauh ini boleh spill nggak berapa penghasilannya per bulan kotornya deh? Alhamdulillah kalau untuk penghasilan per bulan kotor ya paling kasar aja kayak alhamdulillah sudah kotor ya 3 digit lah Kak. Udah sampai 3 digit. Nah kalau boleh tahu ini udah sampai luar Lampung belum untuk pemasarannya sendiri? Oh iya Kak, jadi kita kan ada Shopee atau Tokopedia gitu kan. Alhamdulillah jadi marketplace. Jadi dari marketplace itu alhamdulillah kayak masyarakat yang udah di luar Lampung, khususnya di Pulau Jawa, itu sudah bisa membeli lewat marketplace. Dan untuk keluar kota, alhamdulillah udah banyak Kak. Oh jadi udah banyak, ternyata udah mangsa pasarnya udah nggak di Lampung aja, tapi udah di luar kota juga karena ada marketplace ini. Nah ini jadi memang perjalanannya udah 5 tahun ya. Nah sudah 5 tahun. Nah untuk kesulitan pakai mesinnya sendiri, ini mesinnya kan harus maintenance. Nah maintenance itu berapa lama sih? Kalau kita maintenance itu 1 bulan sekali Kak. 1 bulan sekali maintenance. Oke. Karena kan kayak kemarin aja kita habis maintenance tuh airflow. Karena kan mesin ini udah otomatis untuk nyedot kulit dan lain sebagainya. Dan itu kan harus dibersihin kan. Karena kalau nggak dibersihin asap nggak keluar Kak. Oh asapnya nggak keluar, dan itu efeknya apa? Jadi kalau dia nggak keluar asapnya, kopi yang kita roasting tuh jadi smoky nih. Oh jadi smoky. Ada asap-asapnya gitu. Itu ganggu banget kan cita rasa kan. Nah jadi sekali mau nambahin nih Kak, kemarin kita sempat kerjasama dengan dosen Polinela. Jadi kita itu coba untuk mengembangkan Arabica di Gunung Sukma Ilang. Oke, di Pesawaran. Karena kan emang sebenarnya saya juga baru tahu tuh tahun lalu itu. Jadi ternyata kita di Bandar Lampung ada kopi Arabica dekat dari Bandar Lampung di Pesawaran. Gitu. Alhamdulillah untuk petani di sana sudah cukup open minded ya Kak ya. Jadi dia mau dapat masukan. Alhamdulillah kita ajak dosen dari Polinela untuk berangkat ke sana. Dan alhamdulillah terjadi edukasi kopi di sana. Oh, jadi edukasi. Tapi untuk ini ya, kalau boleh tahu, ini untuk usaha Windu Coffee Industry, semuanya masih dilakukan sendiri atau ada karyawan nih? Kalau misalkan pas lagi membludak pesanan. Oke Kak, jadi alhamdulillah kalau untuk karyawan sebenarnya kita ada, cuman jatuhnya masih freelance. Oh freelance, jadi kalau misalkan memang lagi banyak orderan, mau tidak mau harus ini harus, ya ngerekrut. Nah ada masa-masa khusus nggak sih, kayak misalkan di akhir tahun yang kita tahu banyak orang liburan ke Lampung, itu bakal nambah juga nggak ini permintaan? Alhamdulillah Kak, karena kita kerjasama dengan oleh-oleh Lampung kan. Alhamdulillah kalau untuk omset Kak, kayak liburan atau mau akhir tahun itu rata-rata meningkat Kak, untuk omset. Jadi kayak di hari-hari besar, momen-momen khusus itu biasanya permintaannya nambah?
Betul, betul. Yang tadinya misalkan sebulannya berapa nih kalau hari biasa? Kalau hari-hari biasa sebulan seton. Nah, tapi kalau misalkan pas lagi ada event-event kayak gitu, permintaan sampai berapa? Wah, alhamdulillah kalau untuk ada permintaan gitu Kak. Sebenarnya Kak, kalau untuk di Pulau Jawa sendiri, mereka lebih condong ke Arabica Kak. Oh, oke. Yang specialty. Jadi kalau untuk Arabica malah jauh lebih banyak Kak. Dan itu bisa sampai sekitar 1 ton atau 1,5 gitu-gitu. Jadi banyak ya. Jadi dari usaha kopi awalnya ya ngelihat peluang pas KKN dan akhirnya sekarang bisa menjadi usaha yang apa ya istilahnya pondasi utama nih ya. Alhamdulillah Dan Kak. udah juga menginspirasi lah mengedukasi masyarakat dan juga petani kopi. Nah, mungkin itu aja Tribuners obrolan kita bersama dengan owner Windu Coffee and Roastery yaitu Mas Arvin. Nah, terima kasih banyak Mas atas Ya, waktunya dan sama-sama. Tribuners nantikan tayangan terupdate-nya. Kita juga pengen lanjut minum kopinya ya. Oke.